Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrianto Matuludula akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester dari mata kuliah Arsitektur Semiotika dengan tiga topik. Yang pertama, kajian semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Yang kedua, kajian semiotika menurut Roland Barthes. Dan yang ketiga, penerapan prinsip kajian semiotika menurut para ahli pada bangunan Kelenteng Tulus Harapan Kita. Video ini dibuat untuk penilaian ujian tengah semester dari arsitektur skematika. Sebelum masuk pada topik yang telah saya bacakan tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai apa itu semiotika dalam arsitektur. Nah, semiotika dalam arsitektur ini merupakan bahasa simbol yang memberi dan memahami informasi kepada pengamat lewat bentuk-bentuk dan pesan tertentu. Jadi itu penjelasan singkat mengenai semiotika dalam arsitektur. Langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu kajian semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Semiotika menurut Charles Sanders Peirce yaitu suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Nah, tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal atau things, memaknai atau to signify. Dalam hal ini tidak dicampur adukan dengan mengkomunikasikan to communicate, dan semiotika ini memiliki tiga wilayah kajian. Yang pertama, ada tanda itu sendiri, di mana studi tentang berbagai tanda yang berbeda. Cara-cara tanda yang berbeda itu dalam menyampaikan makna dan tata cara terkait dengan manusia yang menggunakannya. Yang kedua, sistem atau kode studi yang mencakup cara berbagai kode yang dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya. Dan yang ketiga itu kebudayaan, tempat kode dan tanda bekerja bergantung pada penggunaan kode dan tanda. Teori semiotika Charles Sanders Peirce ini seringkali disebut dengan grand theory karena gagasannya bersifat menyeluruh. Deskripsi ini struktural dari sebuah penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali komponen dalam struktur tunggal. Nah, dilihat pada slide ini terdapat sebuah gambar segitiga. Ini merupakan pemikiran dari Charles Sanders Peirce ini. Semiotika itu bagaimana? Di mana semiotika itu terdiri dari atas tiga, ada representamen, ada objek dan ada interpretan. Di mana representamen ini merupakan bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Dan untuk objek ini merupakan sesuatu yang merujuk pada tanda, sesuatu yang diwakili dengan representamen yang pertama yang berkaitan dengan acuan. Jadi sebuah tanda ini ada berdasarkan acuan yang ada juga. Dan yang ketiga yaitu interpretan, di mana tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Jadi tanda ini berasal dari pemikiran seseorang, gitu. Baik, itulah kajian teori semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Selanjutnya kita masuk pada kajian teori yang kedua, yaitu Roland Barthes. Nah, menurut Roland Barthes, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat.
Tanda ini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Beliau mencetuskan model analisis tanda signifikansi menjadi dua tahap atau biasanya disebut dengan two order of signification. Kemudian membaginya kembali menjadi denotasi dan konotasi. Nah, yang pertama berupa hubungan antara petanda dan penanda dalam bentuk nyata alias denotasi, yakni makna asli yang dipahami oleh kebanyakan orang. Misalnya kata ayam memiliki makna denotasi sebagai unggas yang menghasilkan telur dan berkotek. Nah, misalnya pada bangunan saya itu memiliki makna misalnya kelenteng. Untuk makna denotasinya itu sebagai tempat peribadatan umat Tionghoa. Yang kedua, terdapat konotasi yang menggambarkan hubungan ketika tanda tersebut bercampur dengan perasaan atau emosi. Meskipun makna denotasi dan konotasi ini memiliki perbedaan, tapi seringkali orang tidak menyadari perbedaan tersebut sehingga membutuhkan analisis semiotika untuk menyelidikinya. Nah, pada slide ini juga terdapat gambar. Di sini ada denotasi yang merujuk pada penanda dan petanda. Dan ada bentuk, ada konotasi, sedangkan ini ada mitos. Nah, pada gambar ini menjelaskan signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara penanda atau signifier dan penanda atau signified. Di dalam sebuah tanda terdapat realitas eksternal. Penanda mewakili elemen bentuk atau isi, sementara petanda mewakili elemen konsep atau makna. Kesatuan antara penanda dan petanda itulah yang disebut sebagai tanda. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda kerja melalui isi, dan emosi ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu. Pada dasarnya, semua hal dapat menjadi mitos. Satu mitos timbul untuk sementara waktu dan tenggelam untuk waktu yang lain karena digantikan oleh berbagai mitos lain. Dengan kata lain, mitos berfungsi sebagai informasi dan lambat yang kemudian menghadirkan makna-makna. Nah, pada petanda dan penanda ini merujuk pada isi yang menghasilkan sebuah mitos. Sedangkan untuk penanda ini merujuk kepada bentuk dan menghasilkan konotasi. Itu merupakan tataran kedua dan tataran pertama itu terdiri dari realitas dan tanda. Jadi itulah kajian teori arsip semiotika menurut Roland Barthes. Selanjutnya kita masuk pada penerapan prinsip semiotika. Nah, ini merupakan penerapan prinsip semiotika para ahli, mulai dari Charles Peirce itu sama Roland Barthes pada bangunan kelenteng Tulus Harapan Kita. Nah, di sini ada beberapa penerapan prinsip dari kajian teori yang saya bacakan tadi pada bangunan kelenteng Tulus Harapan Kita ini. Saya menemukan beberapa penerapan. Itu yang pertama, altar sembahyang yang diberikan tanda pengenal berupa papan kayu yang bertuliskan nama dari dewa di altar tersebut. Nah, ini poin yang pertama ini, penerapannya ini ada dari kajian teori yang pertama, yaitu adalah dari Bapak Charles dan yang kedua dari Bapak Roland. Di mana untuk yang Bapak Charles ini dia termasuk pada bagian representamen yang sebelumnya ada segitiga yang sudah saya jelaskan pertama. Nah, untuk representamen ini dia bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Nah, pada altar sembahyang ini pada kelenteng ini dia terdapat altar sembahyang, di mana pada masing-masing area ini dia untuk membantu umat yang beribadah dengan diberikan tanda pengenal berupa papan kayu yang bertuliskan nama dari dewa di altar tersebut. Dan untuk pada Bapak Roland ini
ketika masuk pada altar sembahyang ini, kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan tempat peribadatan atau uh, tempat yang sudah memang dilakukan untuk sembahyang. Nah, yang kedua ini area masuk kelenteng yang memiliki pintu masuk dengan simbol naga dan harimau. Nah, seperti pada gambar ini, dia pada pintu kanan dan kiri, dia terdapat pintu masuk dengan simbol naga dan harimau. Pada yang pintu naga berada di sebelah kanan dan pintu harimau berada di sebelah kiri. Nah, untuk pintu ini dia memiliki uh, fungsi sebagai tempat pintu masuk dan pintu keluar. Nah, untuk pintu masuk ini dia berwarna merah dan memiliki pagar kecil yang juga berwarna merah di setiap pintu. Pagar merah untuk pintu naga dan harimau selalu terbuka untuk sirkulasi masuk dan keluar kelenteng. Pintu naga sebagai pintu masuk dan pintu harimau sebagai pintu keluar. Eh, Dan untuk poin yang kedua ini, dia juga masih termasuk pada representasi atau teori dari Bapak Charles. Ini ditemukan juga pada area pintu masuk Kelenteng Tulus Harapan Kita ini. Karena dari luar kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan tanda untuk jalur masuk ketika kita melakukan ibadah di dalam kelenteng tersebut. Nah, yang kedua itu penggunaan motif tumbuhan dan binatang pada interior bangunan. Nah, pada poin ketiga ini dia termasuk dari teori Charles Sanders Peirce ini pada segitiga yang merujuk pada objek, di mana objek ini dia sebagai sesuatu yang merujuk pada tanda yang diwakili oleh representamen atau yang berkaitan dengan acuan. Jadi motif ini dia muncul berdasarkan acuan-acuan yang ada. Nah, untuk motif tumbuhan ini dia memiliki makna serta unsur metodologi. Motif ragam hias ini digambarkan berbagai motif, dimulai dari ada teratai, ada bunga krisan, ada pohon bambu, dan beberapa bunga lainnya. Motif tumbuhan pada ornamen kelenteng ini dianggap sebagai lambang yang memiliki sifat yang sama dengan kelompok masyarakat Tionghoa, yakni memiliki kekuatan alami dan tahan terhadap perubahan iklim. Nah, untuk motif ragam hias binatang yang sering terdapat pada sebuah kelenteng ini, ornamen binatang yang biasanya diletakkan di beberapa elemen interior dan yang paling sering diterapkan dalam interior. Nah, interior itu adalah motif naga, ada kileng, burung merak, macan, kelawar, dan juga rusa. Ragam hias dari motif binatang ini dipercaya dapat memberi kekuatan dan segala fisik baik yang ada pada binatang tersebut bisa berpindah dan dimanfaatkan. Contohnya seperti pada gambar ini. Poin 3 ini dapat dilihat dari gambar ini, di mana motif ini menghiasi interior pada kelenteng Tulus Harapan Kita dan tentunya memiliki sebuah arti serta pembuatan ini dia berdasarkan acuan, jadi tidak dibuat secara asal-asalan saja, tetapi memiliki acuan pembuatan. Nah, yang ketiga ini desain naga pada atap kelenteng. Ini juga penerapan prinsip ini dari kajian teori ini dia dari Bapak Charles dan Bapak Sanders ini juga dapat dilihat dari poin yang terakhir yaitu desain naga yang ada pada atap kelenteng. Contohnya pada gambar yang di paling bawah ini, di mana atap kelenteng ini memiliki desain naga yang berada pada bagian atas atap, di mana uh, kelenteng ini menempatkan sepasang naga yang berhadapan ini untuk merebutkan mutiara hitam menyala atau melambangkan matahari seperti pada bagian tengah ini. Jadi sepasang naga ini didesain
untuk memperebutkan mutiara hitam yang ada pada tengah ini yang dinamakan sebagai matahari. Nah, untuk naga di atas kelenteng ini juga mengapit loho, yaitu buah labu yang telah kering sebagai tempat air. Holo biasanya menjadi bekal para dewa sehingga dianggap memiliki ilmu atau kekuatan eh, kekuatan gaib untuk menjaga Hong Sui dan menangkal hawa jahat. Pada kelenteng tulis harapan kita ini, Tiang Hua Kiong ini, Gorontalo ini, terdapat dia ragam hias binatang menghiasai interior. Yang paling dominan juga ini seperti yang saya katakan tadi, ada naga dan kilin, dan juga ada macam-macam lainnya. Bagi masyarakat Tionghoa ini, naga ini adalah hewan paling populer dan sering digunakan dalam ragam hias karena dipercaya sangat berkuasa bagi masyarakat Tionghoa. Penggambaran naga ini biasanya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Long, Li, dan Jiao. Yang paling banyak digunakan adalah Long, yang merupakan makhluk yang berkepala unta, bermata kelinci, berleher ular, bertanduk kijang, berperut katak, dan memiliki cagar seperti harimau. Nah, untuk di kelenteng tulis harapan kita ini, naga digambarkan dalam jenis long. Ornamen naga pada kelenteng ini terdapat pada ornamen dekorasi dinding di pintu masuk, pintu, atap, serta kolom bangunan. Jadi, untuk naga ini dia didesain oleh manusia, lalu dalam penempatan juga ditempatkan di bagian atas yang dilakukan secara berpasang-pasangan, yang diartikan sepasang naga ini sedang berhadapan untuk memperebutkan mutiara hitam menyala atau yang dilambangkan sebagai matahari. Jadi ini beberapa penerapan prinsip kajian teori menurut Charles Sanders Peirce dan Roland Barthes ini yang didapati pada bangunan kelenteng Tulus Harapan kita. Jadi itulah penerapan prinsip. Sekaligus ini merupakan pembahasan terakhir dari penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah arsitektur semitika. Jadi itulah presentasi saya mengenai beberapa topik, mulai dari kajian semiotika, ada dari Charles Sanders Peirce, ada dari Roland Barthes, serta penerapan prinsip kajian semiotika ini pada bangunan saya, yaitu kelenteng Tulus Harapan kita. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Adianto Telodula dengan nomor mahasiswa 5514211 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Baik, saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.